Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya dan ibadahnya, menuntut ilmu, membahas hadis-hadis Rasulullah di dalam ilmu fiqih, Kifayatul Akhyar dalam bab nikah, tentang terakhir daripada talak memukrah, talak yang dipaksa. Daripada cabang masalahnya, apabila seorang hakim yang zalim, akhadha al-hakim adh-dhalimu syakhsan bisababi ghairihi, seorang hakim yang zalim mengambil tindakan kepada seseorang sebab perbuatannya dengan orang yang lain, mutalabahu bihi, dan dimintakan hadir untuk dia dihukum. Faqala la a'rif, maka orang yang ditanya tersebut, mana itu orang yang akan dihukum? Yang ditanya bilang la a'rif mawdhi'ahu, aku enggak tahu di mana dia. Au talabahu bimalihi, atau udah kalau begitu bayar saja dengan uang yang dia ambil. Wa qala la syai'a lahu indi, dia menjawab lagi, ini orang yang ditanya dia juga enggak punya apa-apa, nggak punya uang di dalam sisiku, artinya di kepemilikanku. Lalu si Ghazali bilang apa? Falam yukhlihi hatta yakhlifa bittalaq, dia pegang terus nggak dilepas ini orang yang ditanya dua kali sampai dia diminta untuk bersumpah dengan talak istrinya. Kan dia nyari, hakim nyari orang, ketemu temannya, ini temannya disumpah. Ente kenal nggak tempatnya di mana? Nggak tahu. Cari dia, nggak tahu. Udah gantiin uangnya. Nggak punya, katanya nggak punya apa-apaan dari tangan anak. Ayo sumpah. Fahalafa bihi kadziban. Kalau ente benar-benar nggak tahu, kalau ente benar-benar nggak ada uangnya, dia sumpah, diminta sumpah, sumpahnya bohong, padahal dia tahu, padahal dia, dan juga ada duitnya, ada duitnya, cuman dia ngebohong, dibelain orang yang dicari tersebut. Waqa'at talak, dengan kebohongannya itu kan tadi, kalau ente bohong, ente cerai bini ente, diminta apa? Diminta kalau bohong, tercerai istri ente. Dia bohong, dibelain temennya, dibohong, maka jatuh nggak? Jatuh, bininya itu kecerai. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghaffal dan yang lain. Li'annahu lam yukrihu ala talak. Tadi dia nggak minta dipaksa untuk menceraikan istrinya, sedangkan dia menyelamatkan orang itu dengan sumpah. Dia sendiri makan senjatanya. Dia sendiri hanya diminta hatta yahlifa bittalaq, enggak halafa bihi kadziban, sampai dia enggak dikasih jalan sehingga dia sumpah. Dia sendiri yang nyumpah, bohong ya. Supaya lepas dia, supaya dilepas. Sedangkan sumpahnya itu bukan dipaksa, bukan. Kalau dipaksa nggak jatuh cerai. Kalau dipaksa nggak jatuh. Itu masalah pertama. Nah, iya, dia bohong, kan? Li'annahu lam yukrihu 'ala talaq. Jadi bab sini dia nggak dipaksa untuk menceraikan, dia sendiri membela diri untuk temannya yang dicari itu oleh hakim, sampai dia bilang sumpah demi istrinya, kalau ana bohong bercerai. Dia ngebohong, jatuhlah cerainya. Bi khilafi ma idza amsakahu lusus, berbeda dengan masalah yang kedua. Kalau dia di perjalanan dibegal oleh perampok, si perampok tersebut bilang, kami nggak lepas engkau sampai engkau sumpah annaka la tadhkur ma jara,
Ya. Jangan engkau ceritain kepada orang-orang yang kau ketemu bahwa dia dirampok sekian-sekian. Jangan ngelaporin maksudnya. Fahalafa. Kan ini dipaksa itu. Awas, aneh rampok barang-barang inti. Tapi jangan ngelapor polisi, jangan bilang sama siapa-siapa. Fahalafa. Ya, la yaqa'ut talaq. Nah. Maka dia enggak jatuh talak. Karena dia enggak dipaksa lagi. Idza dzakarahu. Ya, kalau dia nanti ngadu kepada orang, dia bilangin aku dirampok sama perampok begini-begini di jalan ini, akhirnya sumpah yang tadi itu enggak jatuh tolak. Li'annahum akrahuhu. Kenapa? Ini ada paksaan. Ada paksaan. Dipaksa, jangan engkau ngadu-ngadu apa-apa yang terjadi di dalam perampokan ini. Jangan ngaduin aneh ke polisi misalnya. Nah, itu kan ancaman, ya. Li'annahum akrahu 'alal halif bit-tarak. Dan tadi dia paksa untuk dia mengucap sumpah dengan bertalak kepada istrinya, maka tidak jatuh. Jadi yang pertama tadi dia sendiri yang bohong, maka jatuh tolaknya. Nggak dipaksa, nggak disuruh. Kalau ini dipaksa, dipaksa untuk menyelamatkan dirinya supaya jangan diaduin ke polisi. Dipaksa ente jangan ngaduin. Ya, kalau ente aduin, cerai, nggak apa-apa. Ente aduin aja orangnya, bilangin saya dirampok sama perampok-perampok sana di tempat ini. Jatuh nggak cerainya? Enggak, karena ada paksaan. Babnya kan tadi cerai paksa, cerai yang dipaksa. Cabang yang kedua, masalah lagi, talaffadha bit-talaq. Dia ngucap ucapan cerai. Kemagala kuntu mukrahan. Tatkala tadi anu ngomong, itu aku kepaksa katanya. Dipaksa. Wa ankaratil mar'ah. Si perempuan yang dengar ucapan tersebut ingkar. Ya. Enggak, ente tadi enggak ada yang maksa, ente ngucap. Ini berdua ente yang ngucap sendiri. Masa ada yang maksa? La yuqbal gauluh. Enggak bisa ini laki-laki diterima omongannya. Illa an yakuna mahbusan. Kecuali kalau dia dalam penjara, atau kana hunaka qarinatan ukhra, atau ada sesuatu ucapan yang lain yang memaksa dia. Ini enggak ada yang maksa, dia berdua perempuan. Dia berdua bini, tahu-tahu dibilang talaffadha bit-talaq. Dia ngucap dengan perceraian. Kalau dia di penjara, nah itu masih boleh katanya. Karena dia dipaksa untuk di penjara dihukum. Layu gebal. Kalau ada alasan di penjara atau ada alasan yang di sana sama ucapannya, ada pemaksaan, diterima omongannya si laki-laki tersebut. Wala yahillu li ahadin an yashhada alaih. Jangan ada seseorang yang mau bersaksi. Tadi dia berduaan doang ngomong, laki mabi, nggak ada yang nyaksiin, ya. Yang ngomong laki, yang dengar si perempuan, nggak ada saksi, nggak ada yang dengar. Dia nggak di penjara, nggak ada yang maksa, ya. Maka an la ahadin yang yashhada alaihi fi mithli dzalik. Jangan ada seseorang yang menyaksikan itu di dalam kejadian tersebut. Wa asbahu bi mutlaqit talaq. Enggak langsung dia bilang itu terjadi talak. Wa man syahida bidzalik fa huwa syahidu zur. Kalau ada yang menyaksikan sedangkan kejadian itu hanya suami dan istri saja, nah ini bohong penyaksinya. Persaksian bohong. Dia cuma berduaan kok. Athimun qalbuhu wa lisanuh. Hatinya dosa dan lisannya pun dosa. Wa syahadatu maktubah fi sahifatil khabithah. Persaksian ini akan tertulis di buku hariannya yang dosa, ya, yang keji, karena dia bersaksi berani
nggak hadir di waktu si perempuan itu laki sama laki ribut, dia ngadu, dia bilang aneh nyaksiin. Nah, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa yus'alu anha, nanti akan ditanya persaksian tersebut. Wallahu basirun bima syahida. Allah yang maha mengenal, melihat apa-apa yang terjadi disaksikan tersebut. Wallahu a'lam. Far'un yang ketiga, talaga ihda zawjatih. Seseorang laki-laki mempunyai dua istri. Dia ceraikan salah satunya, bi'ainiha, disebut A atau B. Istrinya dua, A dan B. Dia bilang salah satu istrinya, yang ini aku ceraiin. Thumma nasiyaha, dia lupa setelah itu. Yang A apa yang B? Bisa aja. Maka dengan kesalahannya dia lupa yang mana yang diceraiin, dia bingung. Yang ini apa yang ini ya? Haruma alihil istimta' bi kulli minhuma. Enggak boleh dicolek lagi berdua-duanya. Enggak boleh digaulin kedua-dua, karena dia lupa. Ntar kalau dia ngomong ini, wah ini yang aneh udah ceraiin. Kalau digaulin yang ini, oh ini yang udah diceraiin. Hatta yatadzakkar, sampai dia ingat. Kalau badarat wahidatun, yang salah A dan B ini salah satunya perempuan bilang aneh ingat, aneh yang dicerai sama dia. Dia ngomong langsung si perempuannya ngaku. Fala yagna' minhu, nggak boleh dia langsung dengar itu perempuan. Bigaulihi nasitu aula adri, dia nggak boleh langsung percaya dengan ucapan nasitu atau dia dibilang nggak tahu. Bal yutalab biyamin jazimah. Dengan kesalahannya dia lupa itu, nggak ingat siapa yang dicerai itu, dia mesti diminta sumpah annahu lam yutalliqha, bahwa dia salah satunya nggak diceraiin. Fa innaka, kalau dia melawan katanya halafat, ya. Si perempuan yang tadi ngomong itu disumpah karena dia ngaku aneh yang diceraiin, kata itu perempuan. Si laki bilang tar dulu, aneh lupa yang mana. Kata perempuan aneh yang dicerai katanya. Dia nggak bisa berkata karena dia lupa dan nggak tahu. Si perempuan ini main nunjuk dirinya aja, ya. Dia juga minta lagi sumpah lagi. Wa ghadha bil yaminil mardudah. Dia harus diputuskan dengan sumpahan yang kedua. Yang pertama tadi dia sumpah si lakinya, sekarang si perempuan yang sumpah. Kalau benar-benar emang aneh yang ditunjuk, yang wallahi aneh sumpah. Si perempuan ngomong. Nah ini yang diputusin. Karena yang pertama dia mesti ragu. Yang ini ngaku. Yang ini ngaku. Falau talaga mubhaman, dianggala ihdakuma talik. Kalau dia bilang A sama B, istrinya dia bilang yang mana antara engkau berdua aku ceraiin salah satunya. Nggak disebut yang mana, nggak dibilang A, nggak dibilang B. Nah, ihdakuma talik. Walam yaksud wahidatan bi'ainiha. Dia nggak niat bermaksud untuk satu yang mana dia tuju dari dua orang tersebut. Maka tulliqat wahidatan alal ibham wa yu'ayyinuha huwa. Maka dengan ucapan itu tetap jatuh talak. Karena dia udah ngomong. Cuman nggak disebut. Bagaimana yang mana yang disebut? Dia pilih yang mana aja. Dia pilih yang mana? Yang muda apa yang tua itu, terserah dia. Karena omongannya udah jatuh. Omongannya udah keluar. Cuman dia nggak sebutin siapa A atau B. Maka dia harus tetapin ya, huwa bikhtiyarihi, dengan pilihannya yang mana dia mau diceraiin. Jangan sekali-kali ngucap cerai, bahaya jadinya. Yang tua, yang muda. Far'un qala li zawjihil madkhul biha anti talik. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang sudah digauli, engkau
aku cerai. Engkau, aku cerai. Engkau, aku cerai. 3 kali. Nudhira, dilihat ini jawabannya. Artinya apa? In sakata baina talqatain saktatan fawqa saktatan tanaffus wa nahwih waqa'a thalath. Kalau dia ngomong satu ucapan anti talik, engkau aku cerai, ya. Dia diam sebentar, sekedar napas, ngucap lagi, napas, ngucap lagi, nah jatuh 3-tiganya, 3 kali, ya. Karena diberhenti dulu, dicerai lagi, diberhenti dulu, napas, dicerai lagi, ngambek banget, marah-marah, ya. Kalau dibilang cerai, nggak pakai napas tuh, ya. Nggak ada 3 napas. Nah, ini ada jedah dengan nafasnya dia, maka jatuh 3 kali cerai. Kalau kala aradtu ta'kid, tatkala dibilang ente udah cerai 3 kali, enggak, aneh cuman ngejelasin doang. Enak aja udah ngejelasin, ya. Nggak diterima omongannya, nggak diterima, jatuh jam berapa? Jatuh 3. Wa yudinu, dihukum dia. Wa in lam yaskut, kalau dia diam, ya. Wa qasadat ta'kid, ya, kalau dia maksud dia hanya menjelaskan sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Walam yaga illa talgah, kalau betul-betul kalau dia diam tadi, dia diam dan dia hanya ucapkan yang kedua, yang ketiga itu aneh udah ceraiin ente, bukan ucapannya, bukan aku ceraiin, aneh udah ceraiin ya, aneh udah ceraiin ya, begitu ucapannya, bukan langsung cerai, bukan takkid namanya. Lam yaga illa talga wahidah, kalau betul-betul dia maksudnya hanya menjelaskan perceraiannya itu hanya ucapan penjelasan, maka enggak jatuh 3, jatuhnya wa in qasadal istinaf. Tuh, kalau dia tadi napas, dia ucapin yang kedua, dia pengen bilang lagi, gue ceraiin loh, habis. Lain tuh ucapan, ya, ucapannya betul-betul jatuh tolak 3 kali. Wa kadza in atlaqa 'alal adhar, ataupun dia ngucap 3 kali tersebut, udah akhirnya udah ngucap 3, maka dihukum dia sudah ceraiin 3 kali. Kenapa? Jarian ala zahir lafaz, dilihat dari sisi omongan, lafadznya udah ngomong 3 kali, nggak ada alasan lagi. Ente ngomong 3 kali emang nggak berasa, nggak inget, nggak sadar. Lianna ta'sis fihi aula min at-ta'kid, ya. Asasnya dia sudah ngomong 3 kali. Kalau dia bilang aku maksudnya sekali, aku ulang-ulang, maka yang lebih diterima adalah ucapannya 3 kali itu. Anti talik. Ya, ini udah diulang-ulang, bukan menjelaskan. 3 kali napasnya. Far'un, law qala syakhsun li zawjati anti talik thalathan, waqa'a thalath. Kalau seseorang berkata kepada istrinya, aku ceraikan engkau 3, udah jatuh 3. Dia ngomong begitu langsung. Kan ada 2 ngerti, ada 1 dia ngerti. Ini main apa? Main tancap aja langsung 3. Walau kala anti talik, dia diam, nggak bilang 3, aku ceraikan engkau. Apa niatnya? Niatnya 1, ya 1. Niatnya 2, ya 2. Kalau niatnya 3, ya jatuh 3. Tergantung nih niatnya. Ini hadisnya tentang Rukanah. Diambil sumpah kepada dia, Nabi bilang, Allahumma aradta illa wahida, wahai Rukanah, demi Allah engkau hanya ingin menceraikan istrimu hanya sekali, sedangkan kau ucapan 3 kali, ya. Kalau kanat thalath wahidah lama kana litahlif faidah. Maka dengan sumpah ini betul ente ngucap mau cerai, niatmu hanya sekali, diterima dengan sumpah. Karena litahlif faidah, sumpah itu ada faedahnya.
supaya menyelamatkan dia dari apa? Dari cerai. Ente sumpah demi Allah, benar, jujur, awas ya. Ini sumpah nih, sama bergeledek ntar. Jangan main-mainan kan begitu. Nah, kalau dia benar-benar wallahi ane enggak niat 3. Ane niat berapa? Ya udah, terima. Nabi begitu, ya. Kalau ente betul-betul niatnya 1 ya 1. Ini hadisnya di dalam Muslim. Fi ghairil madkhul, bagi yang belum dia tiduri, li'annaha tabayyana bil ula. Ya. Karena dia adalah istri yang pertama, ya. Bab tentang talak selesai, sekarang bab rujuk. Bab rujuk. Faslun wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw itsnatain falahu muraja'atuha. Bab tentang apabila dia ceraikan istrinya 1 kali atau diceraikan istrinya 2 kali. Falahu muraja'atuha. Si suami masih bisa balik. Masih bisa balik. Dengan masa tunggunya 3 kali haid. Salah satu quru, ya, 3 kali. Kalau dia haid sekali belum mau balik, haid 2 kali belum balik, haid 3 kali belum balik juga, habis. Udah ditungguin 69 hari nggak mau balik, artinya benar-benar dia nggak mau balik. Dia nggak mau yang nggak mau balik siapa? Suami, karena suaminya yang punya hak. Si bini boleh minta, gua nggak mau. Si bini mau balik, dia nggak mau. Salah, ya. Kalau dia balik pas lagi haid pertama, alhamdulillah balik deh. Jadi bininya deh. Misalnya lewat 2 kali haid, dia balik deh, masih keburu. Sebelum 3 haid yang ketiga, jangan sampai telat. Nah, kalau udah datang ke haid yang ketiga, dia kelewatan. Malam tanqadhi iddatuha, selagi belum habis iddahnya. Iddahnya tadi 3 kali haid. Fa in qadat iddatuha, kalau habis masa iddahnya menunggunya, kana lahu nikahuha, ya, maka dia harus nikahin lagi. Jadi nikah baru. Karena udah lewat 3 kali haid, dia nggak apa? Dia nggak balik, dia nggak rujuk. Udah ini ribut, mau balik. Nikah lagi. Baru lagi pakai cincin lagi. Tapi udah jatuh 1. Udah pernah jatuh tuh sama dia. Megang itu 1, ngepegang sama dia. Tuh, wa takunu ma'u ala ma baqiya min adadit talaq. Sisanya tinggal 2 kali lagi, 2 pelor lagi. Karena dia udah pakai 1 pelurunya udah ar-raj'ah, atau rij'ah. Kata-kata rujuk, ya. Ibaratun an-rad, dia kembalikan lagi ila nikahnya ba'da talaqin, setelah dia cerai dia balik. Ghaira ba'inin, bukan talak yang sekaligus 3. Ba'in udah nggak mau lagi mau balik. Yang tadi diceraiin 3 kali nggak balik-balik. Ala wajhin maksus, yang mana dia ucapkannya di masa tadi sebelum habis daripada quruknya atau haidnya. Wal aslu fiha kitab was sunnah. Dalilnya dari kitab Allah, ayat Allah, wa bu'ulatuhunna ahaggu biraddihinna, dan suami-suaminya lebih berhak yang membalikkannya, yang merujukkannya, bukan si perempuan. Yang berhak merujukkan suami. Bercerai berantem. Si perempuan mau balik, lakinya mikir, bohong nih. Ya, dia nggak mau. Si perempuan minta lagi, si laki yang mau. Yang berhak membalikkan si laki. Nanti kalau dirayu akhirnya tidur, balik udah. Kan perempuan suka pintar. Buka auratnya dulu. Si laki nggak kesal, nggak tidur, jadi udah. Artinya mau tuh. Kalau dia ditidurin mau, artinya sudah balik. Dia balik. Cukup dengan dia langsung gauli dan dia tiduri, udah termasuk balik, nggak pakai syahid, nggak pakai apa-apa. Dia
tahu menau antara dia berdua. Berkata di dalam ayat ini Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, warraddu ar-ruj'ah. Kata-kata biraddihinna, kata-kata rad membalikkannya, yang lebih berhak adalah suaminya yang membuat rujuk dengan sepakatnya ahli tafsir. Dari hadis dalilnya kisah Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri, anaknya Sayyidina Umar. Dia ceraikan istrinya, ya, datang kepada Rasulullah, murhu fal yuraja'ha. Perintahin Abdullahnya, yang lakinya, yang suaminya, dia balikin lagi istrimu. Artinya laki yang berhak berujuk. Dan Sayyidina Umar sendiri pernah terjadi putrinya Rasulullah SAW ceraikan, yaitu Hafsah. Ya, Siti Hafsah diceraikan oleh Rasulullah. Satu-satunya istri yang diceraikan oleh Rasulullah Hafsah, satu kali cerai. Talaqa Hafsah, ya. Lalu thumma raja'aha, Rasulullah balikin cepat-cepat. Dibalikkan oleh Rasulullah sebelum waktunya. Raja'tuki ala agdi, ya. Ala agdi, ya. Aku balikkan engkau di dalam akadku, akad nikahku, ya. Aku balikkan engkau di dalam nikahku. Atau tadi tidurin aja langsung udah jadi. Nggak pakai saksi, ya. Diriwayatkan hadis itu oleh Imam Abi Daud dan Nasai dan Ibnu Majah. Gal Hakim an sahih ala syart syaikhan. Fa idza talaqa al-hurru imra'atahu wahidatan aw talqatain aw al-'abdu talqatan ba'da ad-dukhul bila 'iwad falahu muraja'atuha. Apabila seorang merdeka menceraikan istrinya satu kali. Kita tahu kalau orang yang merdeka dia punya 3 kali cerai. Kalau hamba sahaya hanya 2 kali saja. Nggak boleh lebih dari 2. Kalau 2 udah habis. Kalau orang yang merdeka 3. Talqah ba'da dukhul, ya. Cerai setelah digauli. Bila iwad, yang tidak khulu', yang tidak dia bayar ganti, ya. Falahu muraja'atuha. Artinya kalau dia yang minta si perempuannya cerai dengan bayar rugi, nggak bisa balik. Nggak bisa, artinya khulu', mencabut sendiri. Si perempuan maksa, minta cerai, berapa loh mau gua kasih, penting ceraiin gua dah. Mau balik lagi, nggak bisa. Karena udah diganti duitnya. Nih, ambil lu mana? Ini buat lo semua. Udah mau meloh, misalnya begitu. Nah, itu nggak bisa balik udah. Artinya dia khulu' dengan bayar ganti rugi. Si lakinya terima, udah. Dia mau balik lagi, mau balik nggak bisa udah. Kenapa yang dia terima? Kalau bila iwad falahu muraja'atuha. Kalau dia nggak bayar ganti, maka masih bisa dia membalikkannya. Qabla an tanqidul iddah. Juga sebelum habis iddahnya 3 kali haid. Lima taqaddama minal adillah, dari dalil di atas tersebut. Tuh, kalimatnya tadi boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Wala tada'ur ruj'ah tasihhur ruj'ah bil ajamiyah. Boleh dia ngomong bahasanya masing-masing dengan mengatakan aku kembalikan engkau ke dalam akadku, ya. Raja'tuki in syi'ti, ya. Aku mau balikkan engkau kalau mau, ya. Dia mau bahasa Arab atau tidak boleh. Wala yushtaratu bihal ishad. Tuh, wala yushtaratu bihal ishad, enggak disyaratkan ada saksi. Cukup dia berduaan ngerti, dia berduaan tahu, ya. Wala tuqbal ta'liq, enggak bisa dita'liq, artinya diikat atau digantung. Misalnya aku balikin nanti deh kalau hari lahir ente. Misalnya tanggal-tanggalnya, ntar kalau ulang tahun ane balikin ente, nggak boleh. Belum jadi, belum jadi. Ya. Mesti ngomong aku balikin dan gaulin langsung. Tuh, walau gala raja'tuki in syi'ti. Kalau mau engkau aku balikin, kalau enggak balik, ya enggak jadi.
Kalau masing, ya, ada lawangnya situ, ya. Galat syi'tu, ya, lam tasah. Si perempuan mau, tapi dia masing kalau, si lakinya masing kalau mau, belum bilang mau balikin. Dia masing ada apa ya? Ada gantung, kata-kata menggantungkan. Kalau mau, gue balikin. Si perempuan mau aneh, tapi jangan ngomong kalau, mesti balikin aja. Aneh balikin nanti ke dalam nikahku. Wa ishtaratu an takuna murtaji'ah muayyanah. Jelas. Yang mana yang dibalikin itu dia tahu istrinya itu. Karena misalnya istrinya 3, 2, 4. Ada yang diceri 2, mesti dibilangin yang ini aneh balikin. Yang ini enggak. Mesti diapain? Ditunjuk, dijelas. Walau talaqa ihda zawjatihi mubhaman. Tuh. Kalau dia ceraiin salah satu istrinya dengan dia enggak tahu yang mana. Tumagala raja'atul mutallaqah. Aku kembalikan yang aku ceraikan. Yang mana yang diceraiin? Sekarang yang mana yang mau balikin? Mesti jelasin dong, si A atau si B. Ada hurufnya, ada namanya kan. Fulan binti fulan, fulana binti fulana, ya, fulan. Kalau dia nggak jelasin, dia nggak sebut, belum jadi balik. Karena mungkin yang ini mau, yang ini enggak. Tuh. Apakah syaratnya si perempuan itu mau dibalikin ridho atau nggak ridho? Nggak syarat. Pokoknya kalau laki yang ngomong mau balik, bisa. Karena belum habis iddahnya. Si perempuan bilang nggak mau, nggak bisa. Dia mesti ikut sama suami karena masing istrinya, istrinya. Wala ishtaratu ridha az-zaujah, dan tidak disyaratkan keredoannya si istri tersebut untuk dibalikkan. Kan ada yang nggak mau balik, nggak bisa. Kalau lakinya minta balik, haknya si laki, masing istrinya, masing di akadnya. Wallahu a'lam bissawab. Sirril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa karrama majjada 'azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut